Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, alladzi ja'ala al-laila wan nahar wa ja'ala asy-syamsa wal qamar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak pernah merasa bosan dan jemu, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita serta mengarahkan kita kepada tempat-tempat yang baik. Dengan itu pula Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat kembali berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umat beliau yang mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada hikmah yang ke-20. Al-hikmatul ishrun. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari, ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqati allazi tatlubu amamaka wa la tabarrajat zawahirul mukawwinati illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Adapun terjemah hikmah yang ke-20 ini, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari wa nafa'ana bi'ulumihi, tidaklah semangat seorang ahli ibadah untuk ingin berhenti ketika dibacakan, ketika dibukakan baginya hal-hal yang gaib, kecuali seruan hakikat berkata kepadanya, yang engkau cari berada di hadapanmu, dan tidaklah ketika terlihat kejadian-kejadian yang ada di hadapanmu kecuali hakikat berkata kepadanya, kami hanyalah fitnah, maka janganlah engkau kufur. Bapak Ibu, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-20. Untuk memahami hikmah yang ke-20 ini, kita pergi dulu kepada sebuah cerita. Ada seorang hamba Allah
hamba Allah Ta'ala ini adalah orang yang senantiasa bergelimang dalam kemaksiatan. Segala bentuk kejahatannya telah dikenali orang, mulai daripada merampok, berjudi, minum khamar, berzina, bahkan membunuh. Ada seorang hamba yang penuh dengan maksiat. Tapi ternyata seorang hamba Allah Ta'ala ini sesudah bertahun-tahun dia dalam maksiatnya, satu hari Allah mendatangkan kepada orang ini hidayah. Tuan-tuan, sebab itu kita jangan pernah mencaci maki orang sejahat apapun dia. Sejahat apapun dia, semaksiat apapun dia, sebanyak apapun kesalahannya, jangan pernah mencacinya. Kenapa? Hidayah ini khusus milik Allah. Tidak ada yang memiliki hidayah kecuali Allah. Kalau orang yang jahat Allah kasih hidayah sebentar, orang itu menjadi baik. Kita lihat bagaimana ulama-ulama besar seperti Malik bin Dinar, seorang perampok besar, seorang pencuri ulung, tapi ketika Allah berikan kepadanya hidayah, dari orang yang hina menjadi orang yang mulia di saat itu. Hamba Allah Ta'ala ini penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa-dosa. Satu hari Allah berikan kepada orang ini hidayah. Begitu datang hidayah ini, mulailah dia menekuni ibadah. Di mana ada tempat majelis taklim, di situ dia hadir. Di mana ada tempat pengajian, di situ dia hadir. Selama bertahun-tahun ditekuninya menuntut ilmu, kemudian ditekuninya ibadah, ditekuninya zikir, ditekuninya wirid, sehingga satu hari sampailah orang ini kepada satu makom yang begitu tinggi, yang sangat tinggi, sampai dia kepada satu makom yang begitu tinggi. Lalu setelah sekian lama dia larut dalam ibadahnya, larut dalam zikir dan wiridnya, tiba-tiba datanglah syaitan, datanglah iblis berkata kepada orang ini. Apa katanya? Dah cukuplah itu. Dari sekian banyak orang yang ada di Karimun ini, contohnya, engkaulah yang dipilih Allah Ta'ala untuk menjadi walinya. Engkaulah yang dipilih Allah Ta'ala mendapat karomah yang paling hebat. Dah cukuplah tuh. Perasaan yang seperti ini memang tidak terdengar di dalam telinga kita, tapi seketika terlintas di dalam hati. Nah, teman-teman, yang dimaksud oleh hikmah yang ke-20 ini, bila mana ada terlintas di hati kita, oh iya pula, zikir dah banyak lah, zikir dah banyak dah, solat dah banyak dah, ibadah dah banyak lah, ialah agak berkurang lah sikit, kurangkanlah sikit, dah cukup lah itu. Itu maksudnya. Orang yang salik kepada Allah Ta'ala itu, ahli ibadah itu, tidak pernah merasa sudah cukup ibadahnya. Tapi orang yang ingin sampai kepada Allah Ta'ala itu sentiasa merasa bahwa ibadahnya semakin banyak, ibadahnya rasanya semakin tidak bersyukur dia, semakin kurang rasanya syukur dia. Ini maksud daripada hikmah yang ke-20 ini. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang ke-20 ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama,
Satu hari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, ya ummul mukminin, kapankah seseorang itu dikatakan jahat dan kapankah seseorang itu dikatakan baik?" Kapankah seseorang itu dikatakan jahat dan kapankah seseorang itu dikatakan baik? Dijawab oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, seseorang itu dikatakan jahat bila dah ada perasaannya dialah yang paling baik. Seseorang itu dikatakan jahat bila dia dah merasa baik. Itulah orang yang jahat di sisi Allah Ta'ala. Seseorang itu dikatakan jahat apabila dia telah merasa baik. Tapi seseorang itu dikatakan baik apabila dia terus-menerus merasa jahat. Senantiasa berbuat kebaikan, semakin bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia, tapi kok rasanya masih sedikit lagi syukurnya, masih sedikit lagi ibadahnya. Ibadahnya dah banyak, solatnya lama, solat sunnahnya banyak, berbagai macam solat sunnah dah dikerjakannya, wiridnya satu malam la ilaha illallah katakanlah misalnya 70.000, tapi semakin banyak wiridnya kok semakin apa namanya, malah kok masih sedikit rasanya ibadahnya. Orang yang seperti ini, inilah orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tuan-tuan, bila mana pada hari ini Allah berikan kepada kita hidayah, maka janganlah berbangga dengan hidayah itu, tapi sentiasalah kita berdoa semoga Allah Ta'ala senantiasa menambahi hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika seseorang itu menjadi baik, syaitan itu akan datang berusaha menggoda sampai ke tingkat yang ketujuh. Ketika seseorang beribadah, kita ini ibadahnya ada tingkatannya. Syaitan pun ketika menggoda manusia ada tingkatannya. Maka godaan syaitan ini, tuan-tuan, syaitan ini jahat sekali. Kenapa dikatakan jahat? Sangat-sangat jahat. Boleh jadi ibadah yang kita kerjakan selama bertahun-tahun, boleh jadi ibadah yang kita kerjakan dengan bersusah payah bisa hilang dari catatan ibadah kita gara-gara syaitan. Sebab itu kita mesti tahu ini musuh besar. Gimana Ustaz contohnya? Ada tuan-tuan, ada orang pergi haji. Saya, alhamdulillah, kalimatnya bagus. Saya, alhamdulillah, dah 3 kalilah pergi haji. Alhamdulillah dah 3 kalilah. Dari mulutnya, tengok tuan, kalau kita mau berhalus sikit, dari mulutnya memang keluar kalimat yang baik. Agak-agaknya tak ada yang salah dengan kalimatnya, tapi yang perlu dikoreksi ini yang tak nampak oleh mata kita apa? Dalam hatinya, awak kan belum, atau awak baru 1 kali, saya ada 3 kali. Dalam hatinya ada perasaan bahwa dia lebih hebat ibadahnya daripada orang yang lawan dia bicara. Tuan-tuan, tak ada lagi laba, tak ada lagi guna ibadahnya itu. Itulah saking hebatnya ulama-ulama membahas macam mana supaya kita selamat daripada tipu daya iblis dan syaitan. Jumat lalu berapa infak? Oh, saya tak banyak lah, cuman 500.000 aja. Tak banyak, tak banyak katanya. Mulutnya yang berkata, tapi dalam hatinya,
Barangkali saya lah di antara jamaah-jamaah yang hadir di Masjid Agung tuh. Barangkali kalau minggu lalu saya lah yang paling banyak. Tuan-tuan, kalimat seperti ini pun sebenarnya bukan terucap tapi terlintas. Ah, ini dia. Orang yang merasa seperti ini, maka diterangkan dalam kitab Al-Hikam ini bahwa dialah yang paling jahat pada saat itu di sisi Allah, ketika merasa dialah yang paling baik, dialah yang merasa ibadahnya paling banyak. Inilah yang mesti kita hindari. Maksudnya sentiasalah tawadu, tuan-tuan. Baik. Syaitan itu sentiasa menggoda kita, menjadikan amal ibadah kita supaya tak berguna, supaya tak berharga, supaya tidak ada nantinya di dalam catatan amal ibadah kita. Ini kerja syaitan, mesti dipahami, berakar di dalam darah daging kita supaya kita memusuhi syaitan. Ada 3 cara supaya kita selamat daripada tipu daya syaitan ini. Di saat-saat tertentu nantinya ini akan kita gunakan. Ada 3 cara supaya kita selamat daripada tipu daya syaitan ini. Yang pertama dengan ilmu. Dengan ilmu. Yang kedua dengan berdoa. Doa kepada Allah Ta'ala supaya diselamatkan daripada tipu daya syaitan. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Sebab apa? Mereka akan senantiasa memberikan nasihat kepada kita. Yang 3 inilah cara ikhtiar supaya kita selamat daripada tipu daya iblis yang senantiasa berusaha untuk menjadikan ibadah kita nol besar nilainya. Adapun cara syaitan untuk mendaya, untuk merayu, untuk menjadikan ibadah kita, untuk memperdaya kita berbuat maksiat, ada 7 tingkatan. Dari tingkat paling rendah sampai tingkat yang ke-7. Di tingkat ke-6 nantinya akan ada kaitannya dengan hikmah yang ke-20. Iblis itu akan menggoda manusia. Iblis itu akan merayu manusia, menjerumuskan manusia sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Ada 7 tingkatan caranya. Ini mesti difahami. Yang pertama, tingkatan yang pertama, syaitan akan mengajak manusia untuk ukfur. Kafirlah engkau. Ini tingkatan yang pertama. Kafirlah engkau. Apa ini maksudnya? Ini tingkatan yang paling rendah. Dia akan mengajak manusia untuk menjadi kafir, ingkar. Diajaknya, dibisikkannya kepada manusia untuk senantiasa ingkar kepada Allah Ta'ala. Tak payahlah solat, tak payahlah solat. Nanti kalau memang mau masuk surga, kata Allah Ta'ala, masuk surga itu. Sudah, hidup sebentar, sudah nikmati sajalah. Tak payah puasa. Kalau engkau puasa, nanti mana bisa kerja? Ini cara syaitan yang pertama untuk merayu, menjerumuskan manusia. Dia akan mengajak manusia untuk menjadi kafir, untuk menjadi ingkar, untuk menjadi kufur. Baik dia kufur nikmat maupun kufur i'tikad. Kemudian jurus yang kedua syaitan ini, kalau jurus yang pertama tidak mempan, dia akan menggunakan jurus yang kedua. Bagaimana ini? La tuti' rabbak. Kalau dia ajak manusia, tak payah solatlah. Tak payah solatlah. Solat itu kan nanti kalau udah tua. Itu tadi. Tapi orang ini ternyata tak mau. Dia pergi juga solat.
dia datang kepada jurus yang kedua, la tuti rabbak, jangan engkau patuh kepada Tuhanmu. Mana contohnya? Tuan-tuan, as-salatu khairum minan naum. Terdengar oleh suara kita, azan rupanya. Datang lintasan di dalam hati kita. Tak payahlah ke masjid, di rumah pun kan bisa. Coba, hebatnya iblis itu merayu kita. Udahlah, dah terlambatlah itu. Tak payah ke masjid, di rumah pun kan bisa. Itu caranya itu. Karena tak berhasil mengajak kita tak sholat, tapi dia buat kita supaya sholat kita itu berkurang harganya. Tak payahlah ke masjid. Masjid Agung kan jauh, bensin pun habis, ban nanti tambah habis. Sudahlah, di rumah pun tak apalah itu. Jadi tak berhasil dia ajak kita untuk tak sholat, tapi dia ajak, dia bisikkan kepada kita supaya nilai sholat kita itu, ya kalau misalnya nilainya 100 kalau berjamaah, nanti dikuranginya jadi berapa itu? Kalau 27 jadi 1 lah. Itu pun tak berhasil. Kalau ada orang yang dipanggil oleh muazzin lalu dia tak pergi, ini berarti syaitan dengan jurus yang kedua ini dah berhasil. Tuan-tuan, jangankan subuh, maghrib pun kita terkena kadang-kadang. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang yang punya TV ini pun kurang-kurang ajar kadang-kadang. Kenapa? Pas di situ orang sholat, di situ pula dia buat Haji Muhyiddin. Itu atok-atok paling suka Haji Muhyiddin tuh. Coba tanya atok-atok tuh. Ada yang atok-atok nenek-nenek kalau ditukar Haji Muhyiddin marah dia. Ya kadang-kadang tengok dipanggil oleh, ya memanglah yang memanggil yang azan memang wa buyung. Tapi itu kan panggilan Allah Ta'ala. Lebih ditengoinya, lebih suka, lebih patuh dia kepada Haji Muhyiddin daripada Allah Ta'ala. Itu salah kita kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sesayang-sayangnya kita kepada anak, kalau sudah punya cucu biasanya itu sayang anak itu pindah kepada cucu. Ada seorang nenek, malam harinya dia tahajud, karena agak lama tahajud, kemudian di siang harinya dia mengasuh cucunya. Sambil ngantuk-ngantuk dia asuh cucunya. Dikasih mainan batu baterai senter. Tahu batu baterai senter, tuan-tuan? Itu agak-agaknya di bawah ini sedikit besarnya kan. Senter zaman dulu. Dikasih mainan batu baterai senter. Tiba-tiba waktu mengasuh, waktu bersama dengan cucunya, rupanya nenek ini tertidur dia. Datang cucunya, "Nek, tak bangun. Nek, tak bangun juga. Nek, tak bangun." Diambil cucunya batu baterai senter, dilemparnya ke dahi si nenek. Tuh, meletup. Keluar sebesar jambu kelutuk. Terbangun sang nenek, berair matanya, dia tak marah kepada cucunya, malah dia puji, cucu nenek dah pandai lempar ya, mau jadi tukang macam kakek pula. Ada seorang nenek, ketika dia mengayun cucunya ini, dia ayun cucunya, kemudian dah tertidur, dia kembali ke belakang, dia cuci pakaian cucunya. Begitu dia cuci, tiba-tiba baru beberapa helai dia cuci, tiba-tiba dia dengar ada suara, "Nek, nek." Sang nenek ini berdiri, kemudian berlari, hampir terpeleset dia karena mendengar panggilan sang nenek. Pertanyaannya, tuan-tuan, pernahkah kita berlari ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala, memenuhi panggilan Allah Ta'ala?
Kita waktu haji tuan-tuan, asal tengok jam tu, kejap lagi, takut tak dapat tempat di dalam masjid. Itu di Makkah tu. Tapi kadang-kadang orang-orang haji ini pun pergi haji di sana yang hebat, di sini tak hebat lagi. Pernahkah kita ketika memenuhi panggilan Allah Ta'ala, katakanlah, janganlah katakan berlari, tapi kita memang betul-betul apapun yang kita kerjakan pada saat itu, stop sesaat itu, lalu kemudian kita tinggalkan untuk berangkat ke masjid. Pernahkah kita seperti itu tuan-tuan? Jangankan itu, jangankan kadang-kadang sholat subuh ya, sholat yang lain aja pun kita dah kena. Itulah. Siapa ini? Inilah jurus syaitan, perangkap iblis supaya la tuti rabbak, jangan engkau patuhi Tuhanmu. Maksudnya harga ibadah itu dijadikan menjadi lebih murah. Kalau memang tak bisa diajak tak solat, jadikan solatnya itu jadinya harganya murah. Tuan, itu. Dua. Yang ketiga, jurus yang ketiga, syaitan menggoda kita itu adalah dia akan membisikkan ke dalam hati. Ini biasanya ini orang-orang yang 40 tahun ke bawah ini. Anak-anak muda. Bagaimana jurusnya dia buat? Akan terlintas di dalam hatinya, sudahlah. Umurmu masih muda, nanti saja kalau sudah tua. Kalau sudah tua, engkau nanti baru bisa fokus untuk ibadah. Sekarang masih muda, saatnya bekerja. Bekerjalah dulu. Kalau dah kerja nanti, dah ada rumahmu, dah ada motormu, dah ada mobilmu, barulah engkau bisa bagus ibadah. Kalau sekarang ini kau tak akan bisa bagus ibadah. Tengok, ini jurus yang ketiga ini. Inilah cara syaitan. Kalau dah tua nanti, baru kau akan bisa bagus ibadah, baru kau bisa akan khusyuk ibadah. Barakallahu lakum wa baraka